Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang malam istirahat kami. Engkau temani kami, Engkau izinkan kami bangkit dari tempat tidur kami pada pagi hari ini dengan hari yang baru, dengan napas kehidupan yang baru. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Demikian kesaksian firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Angkuh no, rendah hati yes. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap hari kita diperhadapkan dengan karakteristik orang lain, bahkan kita juga demikian. Kita diperhadapkan dengan orang yang mungkin saja saudara kita, teman kita, tetangga kita, yang bisa kita lihat, kita nilai apakah orang tersebut angkuh, sombong, apakah orang tersebut rendah hati, baik budi. Demikian kehidupan ini yang selalu kita jalani dan diperhadapkan dengan orang-orang yang demikian. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula kitab Amsal, yang mana kitab ini merupakan kitab kebijaksanaan yang banyak sekali memberikan nasihat, yang banyak sekali memberikan perintah untuk berbuat baik, yang banyak sekali memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan. Dan kita tahu Salomo sebagai salah satu penulis yang paling banyak menulis di kitab Amsal ini, bukan satu-satunya ya Bapak Ibu, tapi sebagai salah satu penulis yang paling banyak. Dia merupakan raja yang sangat bijaksana yang pernah dicatat di dalam Alkitab dan pernah berkuasa sehingga menimbulkan menjadi kerajaan Israel Raya pada saat beliau memimpin. Dan kita lihat sampai pada nats ini bagaimana penulis Amsal berkata, keangkuhan, yang pertama keangkuhan merendahkan orang. Bagaimana orang yang angkuh itu seringkali meninggikan dirinya tapi merendahkan orang lain. Sebaliknya orang yang rendah hati itu selalu dia berusaha rendah hati dan meninggikan mutunya, ya, tidak menunjukkan dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling kaya, tetapi dia selalu merasa rendah hati. Demikianlah dalam kehidupan ini, keangkuhan tadi yang diperhadapkan kepada kita. Sebagaimana judul dari khotbah pada hari ini, hendaknya kita bisa berkata no terhadap keangkuhan. Karena menurut Napoleon Hill, seorang motivator dari Amerika, berkata, keangkuhan adalah kabut yang menyelimuti karakter asli seseorang hingga tak bisa dikenalinya. Hal itu melemahkan kemampuan aslinya dan menguatkan semua pembawaan tidak konsistennya. Bagaimana keangkuhan menyelimuti karakter aslinya, dan hanya karakter angkuhnya itulah yang tampak dan itu sulit dikenali. Mungkin ada orang berkata, dulu gak seperti itu loh dia tuh dulu rendah hati, dia itu dulu baik, kok sekarang angkuh sombong begini setelah kaya. Nah, sering kita mendengar ucapan seperti itu. Dan ketika orang angkuh, musuhnya akan banyak. Karena apa? Orang akan benci, orang tidak akan suka. Karena apa? Ya terlalu sombong. Siapa yang suka berteman dengan orang sombong? Ya pasti tidak akan suka. Sebaliknya, ketika dikatakan orang rendah hati, benar sekali yang bagian yang kedua ini Ibu Bapak, bahwa orang yang rendah hati selalu mendapat pujian. Wah, udah kaya, baik, ya suka berbagi, wah memang miliknya lah semua, dia patut mendapat acungan jempol, selalu mendapat pujian. Dan sebagaimana dikatakan oleh motivator Indonesia Mario Teguh, perhatikanlah, ternyata selalu orang yang rendah hati di antara kita lah yang hidupnya damai, sejahtera, dan terhormat. Kerendahan hati adalah bakat untuk ditinggikan. Dan benar sekali, sebagaimana dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan,
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Orang yang rendah hati itu temannya banyak. Orang yang rendah hati itu hidupnya berdampingan dengan orang lain dengan penuh damai sejahtera, nyaman, dan menjadi teman yang patut dipilih. Ya, sebaliknya tadi orang yang sombong angkuh tersebut susah damai. Karena apa? Dia hanya merendahkan orang lain dan hanya meninggikan mutunya. Sebaliknya orang yang rendah hati, dia tetap rendah hati, tetapi mutunya tetap nampak ke permukaan yang tinggi sehingga orang menyukai dan memujinya. Mari kita pilih hidup kita untuk berkata no terhadap angkuh, yes terhadap rendah hati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami untuk mampu menjadi pelaku firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.